Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Magista Limonda. Saya Fernanda Chandra Ayulandari. Kami akan mempresentasikan mengenai teori kepemimpinan situasional. Pengertian kepemimpinan situasional adalah teori kepemimpinan yang pertama kali dibuat oleh Kenneth Blanchard dan Paul Lerche. Model kepemimpinan mengacu pada keterampilan seseorang untuk menilai, kemudian memilih strategi. Ada 4 gaya dasar yang terkait dengan teori kepemimpinan situasional. Mengarahkan atau telling. Pemimpin memberi tahu bawahan apa yang harus dilakukan, kemudian menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Tahap ini mirip dengan gaya kepemimpinan otokratis. Yang kedua, menjual atau selling. Pemimpin bertujuan menjual ide atau pesan kepada bawahan untuk membuat mereka paham dan ikut serta dalam proses dan tugas. Tahap ini melibatkan supervisi serta diskusi proaktif antara pemimpin dan bawahan. Yang ketiga, berpartisipasi. Tahap ini menggunakan pendekatan demokratis yang memungkinkan pemimpin memberi lebih banyak kelonggaran bagi bawahannya. Pemimpin masih mengarahkan di beberapa area. Akan tetapi, bawahan berperan aktif untuk membuat keputusan dan menentukan cara menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, mendelegasikan. Ini adalah tahap terakhir, di mana pemimpin sepenuhnya lepas tangan terhadap cara kerja bawahan. Dalam artian, pemimpin sudah tidak lagi terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Namun, agar teori kepemimpinan situasional berjalan efektif, pemimpin lebih dulu mengidentifikasi tingkat kesiapan anggota tim terhadap peran serta tugasnya dalam sebuah organisasi. Tingkat kesiapan dan pemahaman karyawan dalam teori ini disebut sebagai readiness level. Readiness level. Penilaian readiness level digunakan untuk memahami sejauh mana tingkat pengetahuan dan kompetensi orang yang harus dikelola pemimpin. Ada 4 kategori, yaitu yang pertama, R1. Anggota kelompok tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemauan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua yaitu R2. Orang tersebut sebetulnya bersedia dan antusias menyelesaikan tugas, tetapi tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukannya. Yang ketiga yaitu R3. Anggota kelompok memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mengerjakan tugas, tetapi tidak mau bertanggung jawab dan menyelesaikannya. Yang keempat yaitu R4. Anggota sangat terampil, berpengetahuan mumpuni, bersedia dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Cara mencocokkan gaya kepemimpinan dan tingkat kesiapan tim. Yang pertama, karyawan R1 dengan pemimpin S1. Gaya kepemimpinan ini adalah top down karena R1 dikaitkan dengan keterampilan serta komitmen yang rendah. Dengan mengarahkan dan memberitahu sejelas mungkin apa yang harus dilakukan, pemimpin dapat mengendalikan bawahan dan bawahan juga lebih mudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua ada karyawan R2 dan pemimpin S2. Bawahan menunjukkan kemauan untuk mengerjakan tugas, tetapi tidak memiliki cukup keterampilan. Maka, pemimpin dapat membantu bawahan untuk mendapatkan pengalaman dan kepercayaan diri. Yang ketiga, ada karyawan R3 dan pemimpin S3. Di sini, bawahan sudah memiliki keahlian dan keterampilan yang mumpuni, tetapi komitmennya relatif rendah. Oleh karena itu, peran pemimpin adalah sebagai pemberi motivasi. Yang keempat adalah karyawan R4 dan pemimpin S4. Bawahan sudah memiliki keterampilan tinggi yang didukung dengan komitmen tinggi untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, peran pemimpin di sini adalah sebagai pengawas. Kelebihan dari teori kepemimpinan situasional yaitu menyelaraskan tone kerja yang umum, memungkinkan pemimpin mendorong perubahan perilaku secara efektif, mempercepat laju dan kualitas pengembangan karyawan. Kelemahan dari teori kepemimpinan situasional yaitu anggota tim membutuhkan waktu untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang secara tiba-tiba, berpotensi menjadi tindakan manipulatif atau koersif jika tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati oleh pemimpin. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.